Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan yang semoga kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Kathir, atau yang sering lebih dikenal oleh kita bersama dengan sebutan beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Dan kita masih terus menerus pada pembelajaran tafsir ayat surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, kita perhatikan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pemahaman kita yang terbaik di dalam mempelajari ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi
wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya pulang lagi, wa kadzalika, dan demikianlah itu, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian semua sebagai umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian semua menjadi saksi atas perbuatan manusia yang lain. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi atas kalian semua. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan arah kiblat yang kamu dulunya berada di atasnya, illa lina'lama, melainkan supaya kami mengetahui mayyattabi'ur rasul, siapa di antara umatmu yang mengikuti rasulnya, mimman yanqalibu ala aqibaih, sehingga membedakan dari yang berpaling di belakang punggungnya. Maksudnya ialah tidak mengikuti Rasul. Wa in kanat lakabiratan, walaupun pemindahan arah kiblat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sangatlah memberatkan kalian, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali terhadap orang-orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha bin-nas laraufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia adalah maha lembut lagi maha menyayangi. Ayuhal ikhwan azani wa azzakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu ayat yang mulia ini banyak perkara penting yang harus kita ketahui. Meskipun satu ayat, tetapi faedahnya meluas. Di antara pelajaran yang harus kita perhatikan ialah posisi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding umat-umat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan
ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian di sini tertuju kepada umat Nabi Muhammad, khususnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, sebagai umat wasata, umat pertengahan. Dan dimaksud wasata dalam ayat ini ialah ummatan al-akhyar, umat yang selalu berada di atas kebaikan-kebaikan. Ada yang menjelaskan dari ulama ahli tafsir, dan dimaksud umat Nabi Muhammad adalah wasata, ialah umat yang selalu menegakkan keadilan-keadilan. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun datangnya belakangan, tetapi nanti di hari kiamat dalam segala keutamaan terdepan. Katanya belakangan ya kan, tetapi terdepan dalam masalah kelebihan serta keutamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat wasata, umat yang adil, umat yang penuh kebaikan, litakunu syuhada, supaya kalian nanti bisa menjadi saksi-saksi Allah ala nas, atas perbuatan manusia yang lain. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada dua makna Bapak-bapak. Yang pertama ialah menjadi saksi atas perbuatan manusia yang lain yang hidup sebelum kalian. Berarti dari manusia-manusia di zaman para nabi, seperti di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dengan makna yang pertama, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dan menghadirkan dalilnya hadis dengan sanad yang sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam musnadnya. Beliau berkata, haddatsana Waki', telah menceritakan kepada kami Imam Waki', maksudnya yang Waki' bin Jarrah, yang kita kenal beliau juga guru besarnya Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Imam Waki' ini guru besarnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i rahmatullah. Berarti ketika Imam Ahmad mengambil riwayat dari Imam Waki', beliau memiliki syarat yang tinggi. Nggak mesti melalui Imam Syafi'i, bahkan bisa langsung karena belajar di hadapan Imam Waki' bin Jarrah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang dikenal di zamannya Waki' bin Jarrah itu sebagai Asad, manusia berbentuk singa. Ya, manusia tapi berbentuk apa? Singa. Maksudnya apa? Dijelaskan dalam kisah Imam Waki' bin Jarrah, ketika salah satu murid yang mengatakan haddatsana Asad telah menceritakan kepada kami hadis dari singa. Menceritakan hadis dari siapa? Singa. Akhirnya manusia pada bertanya, manil Asad, siapa yang kamu maksud singa itu? Sang murid ini menjawab,
Wakil bil Jarrah Asadul Kufar. Yang aku maksud ialah Wakil bil Jarrah karena beliau singanya para hafid. Artinya akan terdepan dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena singa menjadi rajanya antara. Ayuhal ikhwah azza wa jalla. Lalu Imam Wakil mengatakan Anil A'mash, dari guru yang dikenal dengan sebutan Imam A'mash. Maksudnya ialah Sulaiman bin Mihran. Kenapa beliau dikatakan A'mash? Karena penglihatannya kurang sempurna. Kita kalau melihat dalam jarak dekat terlalu lebih jauh, semakin pudar ya nggak jelas. Ini namanya A'mash. Nanti kalau penglihatan sama sekali namanya A'ma, buta berarti. Dulu ada seorang ahli hadis di antara guru besarnya Imam Wakil ialah Sulaiman bin Mihran. Beliau kedua matanya pudar, kurang bisa melihat dengan jelas, maka dikenal dengan sebutan Imam A'mash. An Abi Saleh, lalu Imam A'mash meriwayatkan dari Abu Saleh, maksudnya ialah Dakwan As-Saman. An Abi Sa'id, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Nabi Nuh akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi Nuh hidup setelah sebelum kita. Bahkan beliau Rasul yang pertama Allah utus di alam kaum ini. Untuk apa Nabi Nuh dipanggil? Yud'a Nuhun yaumal qiyamah fayuqalu lahu hal ballaghta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah, menyampaikan agama Islam, agama tauhid kepada kaummu? Fayaqulu na'am. Nuh menjawab, iya, sudah aku sampaikan. Meskipun Nuh pengikutnya banyak, tidak apa-apa, sangat sedikit kok. Padahal dakwanya itu berapa tahun? Hampir 1000 tahun. Luar biasa. Siang malam sore nggak berhenti, tapi dapat umatnya sedikit pengikutnya. Makanya kita kalau melihat Al-Quran sudah ada buktinya. Khusus kisah dakwahnya Nabi Nuh dalam surat apa? Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap kali Nuh dakwah mengajak mereka kepada jalan Allah, mereka menutup telinganya dengan jari jemari. Nggak mau dengar. Mau mendengar aja nggak mau umatnya. Biasanya kan dulu, nah urusan itu atau jalannya setelah itu kan, yang mereka dengar dulu. Ini mau mendengar aja nggak mau. Sabar sekali Nabi. Namun bukan berarti Nabi Nuh putus asa akhirnya berhenti dakwah, tidak. Beliau terus berdakwah siang malam, sehingga ketika ditanya orang-orang lain kepada hari kiamat, balagta, kamu sudah menyampaikan? Nah, iya sudah. Fayud'a qaumuhu. Lalu setelah itu Allah memanggil kaumnya Nabi Nuh. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, hal ballaghakum, apakah utusan ini yaitu Nuh sudah menyampaikan agama kepada kalian? Fayaquluna, mereka menjawab, ma
sekali tidak ada orang yang datang kepada kami memberikan peringatan, mengenai mereka. Coba, la haula wala quwwata illa billah. Mereka ini terlepas karena ini jauh dari siksaan neraka. Padahal pertama kali syirik terjadi di umatnya siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Umat Nabi Muhammad yang berbuat kesyirikan itu akibat perbuatan umat Nabi Nuh akhirnya mengular sampai sekarang. Pertama kali terjadi kesyirikan di alam kaum ini di zaman Nabi Nuh. Padahal sudah diperingatkan, namun mereka ngakunya di hadapan Allah nanti pada kali kiamat tidak. Tidak ada orang yang memberikan peringatan sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Coba kalau guru saya sudah begini bagaimana? Bapak. Ya. Kalau guru saya sudah begini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa berani berbohong dengan menjawab ma adana min nadirin wa ma adana min ta'ad. Seorang pun nggak pernah datang menasihati kami. Fayuqal, lalu Allah Subhanahu wa taala menindaklanjuti dengan bertanya Nuh kepada Nabi Nuh lagi, man yashhadu laka, siapa saksimu wahai Nuh? Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti ini bukan berarti tidak tahu, tetapi justru ingin memberitahukan kepada kita. Allah semuanya tahu. Sebagaimana di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa, diangkat setelah itu Nabi Harun, keduanya menghadap Fir'aun. Sebenarnya Allah pun pasti sudah tahu nanti Musa dan Harun ketika mendakwai Fir'aun pun dia tidak mau ikut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kepada keduanya, datang kepada Fir'aun kalian berdua, wa qulna lahu qawlan layyina, sampaikan ucapan yang lembut, jangan keras, la'allahu yatadakkar aw yakhsha. Bisa jadi, nah kalau sebutkan la'allahu, barangkali siapa tahu dia akan ingat dan takut kepada Allah. Makna ini sama sekali bukan berarti berarti pada waktu itu Allah nggak tahu ya. Nanti Fir'aun ngomong orang atau enggak, Allah tahu. Fir'aun nggak akan bantah. Tetapi ini supaya kita jadikan pelajaran, ya. Sebangkang-bangkangnya Fir'aun, tetap Allah perintahkan bahwa dalam berdakwah itu nggak boleh pakai kekerasan. Karena hukum asal berdakwah harus pakai kelembutan hikmah. Nanti pada hari kiamat berdasarkan hadis ini juga Allah akan bertanya kepada Nabi Nuh. Sekarang umatmu mana? Katanya tidak ada seorang pun yang memberikan nasihat. Man yashhadu laka, ada nggak saksi atas kebenaran ucapanmu wahai Nuh? Disinilah Nabi menjawab, fayaqul, beliau menjawab, Muhammadun wa ummatuhu, saksi bagi saya ialah Muhammad dan umatnya, kita semuanya. Kadzalika qauluhu, maka itulah makna kata Rasulullah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kemudian dalam lafaz yang lain, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Nuh menjawab, saksi bagi aku ialah Muhammad dan umatnya, lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan umat Nabi Muhammad pada saat itu juga. Dan Allah bertanya, hal balagha hadza qaumahu, apakah orang ini maksudnya Nuh telah menyampaikan risalah kepada kaumnya? Fayaquluna, umat Nabi Muhammad menjawab, na'am, iya, Nabi Nuh sudah menyampaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya balik lagi, wa ma
ilmukum, apa ilmu kalian? Padahal kalian hidup setelah siapa? Setelah Nabi Nuh. Atas dasar apa kalian bisa menjadi saksi? Wa ma ilmukum, mana ilmunya? Yaquluna, mereka menjawab, ja'ana nabiyuna, telah datang kepada kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa akhbarana, Nabi Muhammad inilah yang menghabarkan kepada kami anna rusula qad balaghu, bahwasanya seluruh rasul tanpa terkecuali qad balaghu, telah menyampaikan risalahnya masing-masing. Berarti masuk di antaranya ke Rasul siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Umat Nabi Muhammad kan yang berada di atas petunjuk selalu ikut Rasulullah. Kita semuanya ya bisa menjadi saksi bahwasanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan para rasul yang lain telah menyampaikan agama Allah yang satu, yaitu agama tauhid. Agama tauhid. Apabila kita ditanya mana ilmu kalian, sementara kalian hidup setelah mereka, tidak menyaksikan di tengah-tengah mereka, kita katakan Rasulullah yang telah menyampaikan kepada kami. Kemudian mana ilmu Rasulullah? Wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sinilah umat Nabi Muhammad itu menjadi saksi, umat yang menengah, selalu berlaku adil. Ikhwatul iman azza wa jalla. Kemudian makna yang kedua menjadi saksi ialah atas manusia yang lain di zaman kita sendiri. Imam Ibnu Katsir menyebutkan makna yang kedua ini dengan dalil bahwa Rasulullah pernah melihat jenazah lagi dibawa ke pemakaman. Tiba-tiba setelah melewati jenazah tersebut, satu kali para sahabat ngobrol tentang kebaikan-kebaikannya. Oh, ini fulan masya Allah, orangnya soleh, taat, banyak bersedekah dan begitu-begitu. Lalu Nabi menjawab, wajadat. Berikutnya ada jenazah yang lain melewati Nabi dan para sahabatnya. Kemudian orang-orang pada menyebutkan kejelekannya. Wah, kalau jenazah ini, mayat ini, buruk, sayang sekali, semasa hidupnya begini begitu. Nabi menjawab, wajadat. Nabi menjawab, wajadat. Maka para sahabat bertanya, kenapa wajah Rasulullah mengucapkan wajabat? Telah wajib untuk mayat yang disebutkan kebaikan oleh kita dan untuk mayat yang telah disebutkan keburukan oleh kita. Lalu Nabi menjawab, antum syuhada'ullah fil ardh. Kalian semuanya adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam muka bumi ini. Nah, ketika jenazah kalian sebutkan baik, insya Allah dia akan masuk surga. Jenazah yang kalian sebutkan keburukan, maka dia akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita jangan sembarangan komentar ya kalau ada jenazah, karena kita adalah saksi-saksi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berharap jenazah yang kita sholati supaya diampuni, sebutkan kebaikan udah ya. Segala keburukannya, dosanya kita lupakan, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Itulah makna kita kudu syuhada, kalian menjadi saksi atas manusia yang lain. Lalu perkara berikutnya masih dalam ayat ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang arah kiblat. Maka Allah berfirman, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Tidaklah kami menjadikan arah kiblat yang kamu tadinya berada di atas kiblat tersebut illa lina'lama, supaya terbukti nantinya siapa yang
tetap setia istiqomah bersamamu meskipun kiblatnya dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan siapa yang tidak mau ikut bersamamu. Di sini menunjukkan bahwa adanya peristiwa pemindahan apa? Kiblat. Kewajiban sholat Allah turunkan di saat Nabi sudah hijrah di Madinah atau masih di Mekah? Masih di Mekah, ya kan? Karena peristiwa Isra Mi'raj Nabi di mana? Di Mekah, bukan di Madinah. Kemudian Nabi sholat selama 3 tahun, baru hijrah ke mana? Ke Madinah. Selama beliau sholat di Mekah 3 tahun lamanya, menghadap ke Baitul Maqdis, bukan ke Baitullahil Haram, Makkah, Ka'bah. Setelah beliau hijrah ke Madinah pun masih beliau mendirikan Masjid Quba, sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kurang lebihnya para ulama ahli sejarah menyebutkan sekitar 16 bulan baru pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Bani Salamah, karena ada salah satu di antara mereka yang terkena musibah, supaya hatinya tenang, supaya hatinya terhibur, maka Rasulullah sholat zuhur di situ di masjid Bani Salamah. Masjid inilah yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Posisinya dengan Masjid Quba sangat dekat. Kalau dari Masjid Nabawi yang kurang lebih 7 kilometeran, ya. Di situ Rasulullah SAW bersama para sahabatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Di tengah-tengah sholat zuhur belum selesai, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu supaya arah Rasulullah dibalikan ke Baitullahil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah. Maka Rasulullah geser, ya, maksudnya berbeda arah. Dan ini termasuk gerakan yang wajib, ya. Misalnya nih, ada orang asing datang ke rumahnya Syekh Sulfan misalnya, tidak tahu kiblatnya itu mana. Akhirnya tahu-tahu sholat menghadapnya kemana? Ke selatan atau ke timur. Padahal Indonesia kan kiblatnya menghadap ke barat, Ka'bahnya itu. Nah, tiba-tiba Rasulullah bilang, maaf, itu kiblatnya ke barat. Jadi antum harus putar 360 derajat penuh. Ya berarti orang ini harus putar. Ya, bergerak seperti ini wajib. Sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat di Masjid Bani Salamah, pertama menghadap Baitul Maqdis. Datang malaikat Jibril membawa beliau supaya kiblatnya pindah ke Baitullahil Ka'bah. Beliau langsung menghadap ke arah Ka'bah. Disitulah dinamakan Masjid apa? Qiblatain. Kiblat yang pertama Baitul Maqdis, kiblat yang kedua apa? Ka'bah. Namun bagi kita yang menziarahi Masjid Qiblatain, tidak ada anjuran misalkan keutamaannya sholat sunnah di situ lebih daripada sholat sunnah yang di